Assalamualaikum Mam, senang sekali kita berjumpa lagi di YouTube channel Dr. Sauta Official. Ini adalah edisi spesial. Kenapa? Karena saya tidak sendirian nih. Kali ini saya akan ditemani oleh bintang tamu istimewa. Kira-kira siapa ya yang akan menemani saya di episode kali ini? Yuk langsung saja kita kenalan. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah Kakak Savita dan Ade Ara. Yeay! Nah, pada kesempatan kali ini Bunda akan mendongeng untuk Kakak Savita dan Ade Ara ya. Oke, sudah siap mendengarkan dongeng Bunda? Siap. Kalau gitu, kalau udah siap, kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk. Tepuk semangat. 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 Nah, gitu dong, semangat. Yuk, sekarang duduk yang bagus. Kemudian Bunda akan mulai mendongeng ya. Nah, kali ini Bunda akan bercerita tentang si kancil dan gigi harimau. Oke, kita siap ya mendengarkan ceritanya Bunda ya. Matahari sudah hampir tenggelam. Ini adalah tanda bagi si kancil untuk segera pulang ke rumah. Si kancil pun berlari-lari kecil sambil memasuki hutan. Sesekali kancil berhenti untuk memakan daun-daun muda yang ia lewati. Daun-daun. Nih, gambar apa nih? Saat kancil sedang berlari-lari kecil, tiba-tiba ia dikejutkan oleh geraman yang sangat menyeramkan. Apa itu? Apa itu? Ternyata seekor harimau besar telah menyeringai di depannya. Dan kancil pun tidak bisa menghindar lagi. Udah pengen tahu nih, suaranya harimau kayak gimana? Oh, gitu ya? Suaranya harimau kayak gitu ya? Nah, itu yang membuat kancil sadar kalau hidupnya dalam bahaya. Tapi bukan si kancil namanya, kalau sampai dia kehabisan akal. Maka si kancil pun tidak berusaha lari, tapi ia tetap berjalan dengan santainya. Kancil berpura-pura pincang dan berjalan dengan mengangkat satu kaki di belakangnya. Coba lihat nih Kak. Hei makhluk kecil, apa kau tidak mengenalku? Teriak harimau. Hamba mengenal Anda Paduka, tentunya dengan tubuh gagah, kuku, taring, dan bulu bercorak khas. Tidak ada yang di hutan ini tidak mengenali Tuan Harimau, jawab si kancil. Mereka berkenalan nih Kak. Kemudian, berarti kamu tahu nyawamu dalam bahaya. Lalu kenapa kau tidak mencoba lari? Tanya harimau penasaran. Terus si kancil bilang nih, si kancilnya jawab. Secepat dan segesit apapun hamba lari, hamba tidak akan bisa mengalahkan kecepatan dan kegesitan Paduka. Pada akhirnya, hamba pasti tertangkap juga. Apalagi dengan keadaan kaki hamba yang pincang ini, kata si kancil memelas. Apa? Kemudian yang harimaunya bilang gini, Ho, benar. Kau tidak mungkin bisa mengalahkan kecepatanku. Tapi tidak asik rasanya kalau kau tidak main kejar-kejaran dulu. Aku mau kamu lari dan nanti aku akan mengejarmu. Tidak ada tantangannya kalau hanya seperti ini, kata harimau. Kemudian si kancil bilang, kalau itu memang keinginan Paduka, hamba akan turuti. Tapi sebelumnya, bolehkah hamba meminta satu permintaan? Pinta si kancil. Terus kata harimaunya bilang gini, oh iya, silakan. Aku tidak akan menolak permintaan hewan sepertimu yang sebentar lagi akan mati jika aku sarap. Jika jadi sarapanku, katanya. Memangnya apa yang kau inginkan? Tanya si harimau. Dengerin dulu, kurang sedikit lagi ceritanya. Hamba hanya ingin meminta tolong Paduka, cabutkan duri yang menancap di kaki belakang hamba.
Dengan begitu, maka hamba akan bisa berlari dengan normal lagi. Nah, cuma itu, baiklah, akan kucabutkan duri dari kakimu. Ini udah mau selesai nih. Harimau pun kemudian menundukkan kepala di belakang kancil untuk melihat duri yang menancap di kaki belakang kancil. Tapi ketika harimau itu sudah menunduk sangat rendah, itu harimau. Tiba-tiba si kancil menendang kakinya tepat mengenai muka si harimau. Nah ini nih kena kakinya kakinya si kancil kan. Oh gitu si harimaunya kesakitan. Sakitan harimaunya. Kemudian si harimaunya bilang, waduh sakit, teriak sang harimau sambil berguling-guling merasakan sakit yang luar biasa. Ternyata salah satu giginya si harimau ini tadi telah patah karena terkena tendangan kaki si kancil. Sementara itu si kancil tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan segera berlari sekuat tenaga. Ini nih akhir ceritanya. Akhirnya si kancil berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke semak-semak hutan tersebut. Bagaimanapun besar dan kuatnya seseorang tidak akan bisa mengalahkan akal pikiran, ya. Jadi tetap harus mencari solusi nih kalau misalnya dalam suatu masalah. Ini yang terakhirnya, sang harimau marah besar karena merasa ditipu oleh kancil. Ia pun dendam dan bersumpah, oh iya ditutup, ini udah terakhir, mencari waktu yang tepat untuk membalas perlakuan si kancil. Tamat, tepuk tangan dulu dong. Nah, gimana Mam? Seru kan aktivitas mendongeng kita hari ini? Anda pun bisa melakukannya di rumah bersama sang buah hati. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya mendongeng di masa emas perkembangan otak anak. Menarik kan? So, let's start the engine. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk, melatih, dan menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada anak. Dalam pendidikan karakter, tidak hanya mengenalkan baik dan buruk, tapi bagaimana memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Pendidikan karakter bukanlah ilmu praktis yang mudah untuk bisa ditanamkan pada diri seseorang begitu saja. Pendidikan karakter membutuhkan sebuah proses panjang. Proses terbaik dimulainya pendidikan karakter adalah sejak usia dini. Karena pada usia tersebut merupakan masa-masa keemasan anak, sehingga diyakini nilai-nilai karakter akan terpatri kuat di dalam hati dan pikiran anak yang jernih. Salah satu cara menanamkan karakter positif yang menyenangkan bagi anak adalah melalui dongeng. Dongeng merupakan sebuah bentuk karya sastra yang bercerita mengenai suatu hal kejadian yang luar biasa penuh dengan khayalan atau fiksi yang dianggap sebagai hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng juga bisa disebut sebagai bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang sejak dahulu kala. Fungsi dongeng sendiri untuk menyampaikan ajaran moral, penghibur, dan untuk menjelaskan tentang kebudayaan yang berada di masyarakat dengan menggunakan cara yang berbeda tetapi pesan moralnya sama. Karya sastra ini memiliki macam jenisnya, yaitu yang pertama, mite. Mite adalah dongeng yang bercerita tentang kehidupan makhluk halus seperti setan, jin, ataupun dewa-dewi yang biasanya berlatar belakang pada waktu zaman dahulu kala. Contoh dongeng mite adalah dongeng Dewi Sri. Dongeng mite biasanya memiliki pesan moral mengenai suatu kejadian di antara kehidupan makhluk hidup supaya masyarakat bisa mengambil hikmah dan pesan moralnya. Yang kedua, fabel. Fabel adalah dongeng atau cerita yang mengangkat tema dunia binatang dan menceritakan bagaimana kehidupan mereka layaknya manusia. Banyak sekali contoh dongeng fabel ini. Ada yang jenaka, ada yang humoris, bahkan juga ada dongeng fabel yang terkesan mistis. Contoh dongeng fabel yang paling legendaris adalah Sang Kancil, seperti yang tadi saya sudah ceritakan pada Safita dan juga Ara. Yang ketiga adalah legenda.
Legenda adalah dongeng yang lahir dan tumbuh di tengah masyarakat yang berhubungan dengan keadaan atau suatu peristiwa yang pada saat itu melahirkan asal-usul sebuah tempat atau nama suatu daerah. Contoh dongeng legenda ini antara lain legenda Banyuwangi, Malin Kundang, legenda Danau Toba, Rawa Pening, dan lain sebagainya. Yang keempat, hikayat. Hikayat adalah cerita yang mengisahkan tentang kehebatan dan kisah kepahlawanan seseorang. Biasanya, hikayat menceritakan tentang kehebatan seseorang karena kesaktiannya, keunikannya, serta peristiwa menakjubkan yang dialami oleh seseorang tersebut. Contoh dari dongeng hikayat ini adalah Hikayat Si Miskin, Hikayat Si Rama, dan juga masih banyak yang lainnya. Yang kelima adalah parabel. Parabel ini menjadi salah satu dongeng yang unik karena dongeng parabel ini menggunakan perumpamaan yang menggunakan kiasan yang memiliki tujuan untuk mendidik para pendengar atau pembacanya. Contoh dongeng parabel ini adalah Sepasang Selot Kulit. Yang keenam adalah dongeng Orang Pandir. Dongeng Orang Pandir ini merupakan dongeng yang memiliki sifat jenaka. Dongeng ini menceritakan kisah-kisah konyol maupun tingkah laku jenaka dan juga cerdik dari tokoh utamanya. Contohnya adalah dongeng Si Abu Nawas. Dimulai dengan ruang lingkup terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga, anak-anak yang mendengarkan dongeng atau cerita yang diceritakan oleh orang tuanya dapat mengasah fantasi dan juga imajinasi anak tersebut. Selain sebagai sarana untuk mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak, orang tua juga dapat menyampaikan pesan-pesan moral kepada anak tanpa terkesan menggurui. Ada beberapa karakter untuk anak yang dapat ditumbuhkan dengan cara mendongeng. Antara lain, kejujuran, rendah hati, rasa empati, juga sikap tolong-menolong. Saat mendongeng, orang tua harus pandai memilih isi cerita yang hendak diberikan kepada anak. Banyak ahli menyarankan untuk tidak memberikan cerita dengan tokoh yang berwatak jahat. Dan pemilihan tema dari cerita untuk anak-anak ini harus menyesuaikan dengan usia anak. Adapun manfaat mendongeng lainnya yaitu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan sosial serta meningkatkan cinta tanah air. Adapun manfaat mendongeng lainnya yaitu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga sosial serta meningkatkan rasa cinta tanah air. Hal ini didapat dari nilai-nilai luhur dan juga nasihat yang terkandung dalam cerita yang disampaikan, seperti cerita rakyat, fabel, hingga yang bersifat tematik seperti transportasi, kebersihan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian, mendongeng juga membantu anak untuk berimajinasi. Imajinasi membantu anak untuk berpikir kreatif dalam menghadapi dan juga menyelesaikan masalah. Pada saat mendengarkan dongeng, pikiran anak akan terangsang untuk menggambarkan situasi seperti yang ia dengar. Kosakata juga akan bertambah sehingga membantu anak mengekspresikan perasaan dan juga pikirannya. Ketika imajinasi dan juga fantasi anak terasah, maka kemampuan otak kanan dengan sendirinya akan terasah dan juga kinerjanya akan semakin maksimal. Otak kanan merupakan bagian otak yang berpikir secara afektif, relasional, spiritual, kreatif, imajinatif, dan juga fantastik, yang berpengaruh pada sikap peduli terhadap orang lain dan juga lingkungannya. Otak kanan yang tidak pernah diasah bisa mengakibatkan seseorang kehabisan ide, kurang rasa ingin tahu, kurang disiplin, kurang tanggung jawab, kurang menghargai orang lain dan juga lingkungan, kurang menghargai kekuatan hati serta kekuatan cinta. Setelah mendengar satu dongeng, seringkali anak kemudian tertarik untuk mendengar cerita atau dongeng yang lain. Pada saat itulah menjadi kesempatan bagi Anda dan juga para orang tua untuk mengenalkan buku-buku bacaan yang lain. Agar dongeng menarik dan juga pesan cerita dapat disampaikan dengan baik, mendongeng dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan membaca buku dongeng bergambar, menggunakan peralatan seperti boneka tangan dengan gaya bahasa dan juga gaya tubuh, atau dengan cara menggambar langsung. Berikut saya akan menjelaskan tentang 4 poin yang perlu diketahui orang tua tentang kegiatan mendongeng. Yang pertama adalah persiapan.
Pilihlah atau buatlah cerita sebelum mulai mendongeng. Bisa dari cerita dari buku, internet, film, dan sebagainya. Apapun itu, orang tua tetap tahu isinya dari depan hingga belakang. Fungsinya adalah untuk menyortir hal-hal yang berbau sara, pornografi, kekerasan, dan juga lainnya. Disarankan memilih dongeng yang bisa membangun karakter anak. Berikutnya adalah alat peraga. Bisa dengan boneka, buku, atau hal-hal lainnya untuk membantu menciptakan imajinasi anak. Berikutnya adalah hafalkan dan pahami ceritanya. Orang tua diharapkan memahami dan juga menjadi murid pertama dari dongeng yang akan diceritakan. Pastikan ada nilai-nilai yang ingin diajarkan. Berikutnya adalah siapkan tempat. Tidak harus di ruang keluarga. Bisa dilakukan di tempat-tempat yang lain dan pastikan tempat itu nyaman untuk anak. Yang kedua adalah suasana. Cari perhatian anak dengan hal-hal yang menarik. Misalnya, dongengi anak di sela-sela menyuapi dengan makanan yang mungkin dia tidak suka. Anak-anak biasanya tidak menyukai sayuran hijau. Anda bisa mendongengkan cerita tentang Popeye si pelaut yang kuat setelah memakan bayam, sehingga menambah semangat anak untuk mau makan sayur. Selain dengan camilan, bisa pula dengan tebak-tebakan, membuat lagu bersama, atau permainan. Yang ketiga adalah teknik. Pastikan posisinya harus nyaman. Kemudian, vokal dan juga ekspresi harus diperhatikan untuk memberi penekanan pada hal-hal yang seru. Jangan lupa untuk melatih beragam vokal dan juga karakter-karakter tertentu. Misalnya suara kucing, suara gajah, suara ayam, dan juga lain sebagainya. Kemudian, siapkan alat peraga jika memang dibutuhkan. Tidak pun tidak masalah, masih bisa menggunakan gerak tubuh. Berikutnya adalah tenang dan jangan terlihat gugup. Dan jangan lupa juga untuk improvisasi. Ada kondisi-kondisi tertentu dongengnya perlu diimprovisasi supaya tidak terdengar terlalu kaku dan juga suasananya bisa lebih nyaman dan juga akrab. Kemudian jangan lupa pelibatan. Jangan biarkan si anak menjadi penonton yang pasif yang akan mengantuk dalam sekejap. Biasakan untuk melibatkan anak dalam mendongeng. Buat pertanyaan-pertanyaan atau keterlibatan anak sesuai dengan kemampuan dan juga usianya. Kemudian, bijaksana. Jangan menyamaratakan sifat semua anak. Ada anak-anak yang sifat dasarnya cari perhatian, ada yang pemalu, ada yang tidak fokus, dan lain sebagainya. Butuh kebijaksanaan orang tua untuk bisa membagi perhatian dan agar semua mendapat bagiannya masing-masing. Yang keempat, penutup. Pastikan untuk memberikan kesimpulan dari cerita yang disampaikan agar anak paham dengan maknanya dan bisa mengingat pesan yang ada di dalam dongeng. Jadikan waktu mendongeng Anda menjadi waktu yang sangat menyenangkan dan membuat anak selalu merindukan kapan Anda akan mendongengkan cerita yang lain. Mari kita hidupkan budaya mendongeng untuk memberikan kesan hangat dalam keluarga kita. Yuk mendongeng agar kemampuan berbahasa dan visual anak meningkat, si kecil pun akan terhibur dan terbuai kisah yang bunda dan juga ayah tuturkan. Sekian video saya kali ini, saya Dr. Sapta, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye Mom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.